Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa materi dalam sejarah peradaban Islam. Langsung aja kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu peradaban Islam masa dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Apa sih yang dimaksud Aghlabiyah? Adalah salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun. Wilayah kekuasaannya meliputi Ifriqiya, Algeria, dan Sisilia. Dinasti ini didirikan oleh Ibnu Aghlab al-Habiyah, memang merupakan dinasti kecil pada masa Abbasiyah. Awal mula terbentuk dinasti tersebut yaitu ketika Baghdad di bawah pemerintahan Harun al-Rashid. Di bagian barat Afrika Utara, terdapat dua bahaya besar yang mengancam kewibawaannya. Yang pertama, dari dinasti Idris yang beraliran Syiah, dan yang kedua dari golongan Khawarij. Selanjutnya, langkah-langkah pemimpin Aghlabiyah. Yang pertama, penguasa Aghlabiyah pertama berhasil memadamkan gejolak Khawarijiyah Berber di wilayah mereka. Yang kedua, dilanjutkan dengan dimulainya proyek besar merebut Sisilia dari tangan Wizantium pada tahun 827 Masehi. Selanjutnya ada peninggalan-peninggalan bersejarah dalam dinasti Aghlabiyah. Yang pertama, pembangunan kembali Masjid Agung Khairawan oleh Ziyadutullah. Yang kedua, pembangunan Masjid Agung oleh Ahmad. Dan ketiga, pembangunan karya-karya pertanian dan irigasi yang bermanfaat, khususnya di Ifriyah Selatan yang kurang subur. Selanjutnya, kemunduran dinasti Aghlabiyah menjelang akhir abad 9. Posisi Aghlabiyah di Ifriqiya menjadi merosot. Hal ini disebabkan karena amir terakhir yaitu Zidatullah III tenggelam dalam kemewahan atau berfoya-foya. Dan seluruh pembesarnya tertarik pada Syiah, juga propaganda Syiah. Abu Abdullah, perintis Fatimiyah, Mahdi Ubaidillah, mempunyai pengaruh yang cukup besar di Barbar, yang akhirnya menimbulkan pemberontakan militer, dan dinasti Aghlabiyah dikalahkan oleh Fatimiyah. Zidatullah III diusir ke Mesir setelah melakukan upaya-upaya yang sia-sia demi untuk mendapatkan bantuan dari Abbasiyah untuk menyelamatkan Aghlabiyah. Yang kedua yaitu dinasti Fatimiyah. Ubaidillah al-Mahdi merupakan pelopor yang memiliki andil besar. Yang dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang berkuasa selama 909 Masehi sampai dengan tahun 1171 Masehi. Dinasti ini didirikan sebagai tandingan bagi penguasa dunia muslim saat itu berpusat di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Oke, selanjutnya perkembangan dinasti Fatimiyah. Masa keemasan dinasti Fatimiyah dimulai pada periode Al-Mu'iz dan memuncak pada masa Al-Aziz. Kemajuan yang dapat dicapai dari kekhalifahan Al-Aziz diantaranya yang pertama bidang politik dan pemerintahan. Menteri-menteri dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok militer dan sipil. Yang dibidangi oleh kelompok militer antaranya urusan tentara perang, pengawal rumah tangga, dari semua permasalahan yang menyangkut keamanan yang termasuk kelompok sipil. Di antaranya Khodi yang berfungsi sebagai hakim dan direktur pencetak uang. Yang kedua ada ketua dakwah yang memimpin Darul Hikam atau bidang keilmuan. Yang ketiga, inspektur pasar yang membidangi bazar, jalan, dan pengawasan timbangan. Yang keempat, bendaharawan negara yaitu membidangi Baitul Mal. Yang kelima, wakil kepala urusan rumah tangga khalifah. Yang keenam, qari yang membacakan Al-Quran bagi khalifah kapan saja yang dibutuhkan. Selanjutnya, pemikiran dan filsafat.
Kelompok ini cenderung membela kelompok Syiah Ismailiyah dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan ilmu agama, pengembangan syariah, dan filsafat Yunani. Tokoh filsuf yang muncul pada saat dinasti Fatimiyah diantaranya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Abdillah An-Nasafi, dan keilmuan dan kesusastraan. Keilmuan yang paling terkenal pada masa Fatimiyah adalah Yakub Ibnu Gilis. Ia berhasil membangun akademi-akademi keilmuan yang menghabiskan ribuan dinar per bulannya. Pada masa ia berhasil membesarkan seorang ahli fisika yang bernama Muhammad At-Tamimi. Yang selanjutnya ada ekonomi dan perdagangan. Oke, selanjutnya kemunduran dinasti Fatimiyah. Keruntuhan itu diawali dengan munculnya kebijakan untuk mengimpor tentara-tentara dari Turki dan Negros sebagaimana dilakukan dinasti Abbasiyah. Ketidakpatuhan dan perselisihan yang terjadi di antara mereka, dinasti Fatimiyah berakhir setelah Al-Adid selaku khalifah terakhir dinasti Fatimiyah jatuh sakit. Keruntuhan itu diawali dengan munculnya kebijakan. Selanjutnya ada dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah atau Bani Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Muslim Sunni beretnis Kurdi. Kurdi itu apa sih? Yaitu Kurdi itu sebuah kelompok etnis di Timur Tengah yang sebagian besar menghuni di suatu daerah yang kemudian dikenal dengan sebagai Kurdistan, meliputi bagian yang berdekatan dari Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Orang Kurdi adalah orang-orang Iran dan berbicara dalam bahasa Kurdi, yang merupakan anggota Iran cabang dari Indo-Eropa. Mengambil alih Yerusalem dari pasukan salib pada tanggal 2 Oktober 1187 Masehi. Yang kedua ada bidang keagamaan. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Salahuddin di awal pemerintahannya adalah menetapkan mazhab Sunni sebagai mazhab resmi negara menggantikan mazhab Syiah. Ini dianut oleh Bani Fatimiyah. Yang ketiga ada kebudayaan. Meskipun dinasti Ayyubiyah berbangsa Kurdi, namun para penguasa Ayyubiyah yang memerintah pada abad ke-12 sudah jatuh dari budaya Kurdi. Tidak seperti para pendahulu mereka di Seljuk dan penerus mereka di Mamluk. Para penguasa Ayyubiyah telah terabasi. Kebanyakan orang Mesir menuturkan bahasa Arab pada masa dinasti Ayyubiyah. Ada arsitektur tembok Ayyubiyah di Kairo yang ditemukan selama pembangunan di Taman Al-Azhar Januari 2006. Madrasah Al-Firdaus didirikan pada tahun 1236 di kota Aleppo dengan dukungan dari Daifa Khatun. Terus madrasah ini merupakan bukti peran wanita yang menjadi pendukung proyek-proyek arsitektur keagamaan di masa Ayyubiyah. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sejarah perang salib dan sejarah invasi Mongol di dunia Islam. Oke, langsung aja kita masuk dalam sejarah perang salib. Sejarah perang salib adalah perang agama yang terjadi selama hampir 3 abad sebagai reaksi umat Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang. Perang ini terjadi ketika tahun 632 sampai meletusnya perang salib. Sejumlah kota-kota penting di tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sicilia. Adapun faktor penyebabkan terjadinya perang salib, diantaranya yang pertama itu faktor agama. Yang kedua, sejak dinasti Seljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Terus ada lagi faktor politik, yaitu kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu sedang melemah, sehingga orang-orang Kristen di Eropa berani untuk ikut mengambil bagian dari perang salib. Selanjutnya ada faktor-faktor ekonomi.
pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang. Kita lihat dari beberapa periode. Yang pertama, periode penaklukan, yaitu pada bulan Juni tahun 1999, tentara salib menyerbu dengan sasaran Baitul Maqdis selama 1 bulan mengepung kota suci ini dan berhasil menguasai pada tanggal 15 Juni 1099 Masehi. Periode kedua atau periode reaksi umat Islam, yaitu keberhasilan kaum muslimin meraih berbagai kemenangan, menyebutkan orang-orang Kristen mengorbankan perang salib kedua. Selanjutnya periode ketiga atau kehancuran pasukan salib, yaitu dikenal dengan periode kehancuran di dalam pemasukan perang salib. Tentara salib adalah periode yang dipimpin oleh Raja Jerman. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir dari dahulu sebelum ke Palestina, dengan harapan dapat bantuan dari orang-orang Kristen Hitti. Selanjutnya ada sejarah invasi Mongol ke dunia Islam. Asal-usul bangsa Mongol adalah beberapa versi mengenal asal-usul bangsa Mongol. Dalam buku Ensiklopedia Islam disebutkan Mongol adalah sebuah bangsa yang berasal dari pendalaman Siberian yang datang dari utara menuju wilayah Mongolia. Mereka menamakan dirinya sendiri sebagai serigala berbulu hijau dan sebagai rusak tak bertanduk, dan kehidupan mereka ibarat kehidupan binatang. Selanjutnya, kehancuran Baghdad dan kemunculan Mongol. Ratusan ribuan mayat tanpa kepala berserakan di tumpang tindih memenuhi jalan-jalan, parit-parit, dan lapangan. Di sekitar bangunan megah dari banyak ditinggal puing-puing dan rontokan. Asap masih mengepul dari bangunan-bangunan yang dibakar. Tentara dari pangkat rendah sampai tinggi sibuk meninggalkan kepada ribuan manusia yang kemudian memisahkan kepala yang terpisah dari tubuhnya itu menurut kelompok. Kepala wanita, anak-anak, orang tua dilempar dalamnya. Perpustakaan, rumah sakit, masjid, madrasah, pemandian. Demikianlah kota yang selama beberapa abad menjadi pusat terbesar peradaban Islam itu pun musnah dalam sekejap mata. Materi selanjutnya itu sejarah peradaban Islam masa kerajaan Mughal India. Sejarah peradaban Islam di Mughal. Sejarahnya yaitu dinasti Mughal, salah satu kerajaan Islam yang pernah menancapkan eksistensinya di India, adalah Daulah Mughal, berdiri seperempat abad setelah runtuhnya dinasti Safavi. Pada tahun 1525 Masehi, Babur meneruskan perjalanannya menuju Punjab. Ia berhasil menguasai daerah tersebut bersama ibu kotanya yaitu Lahore. Kemudian melanjutkan ekspansinya ke Delhi. Setelah sekian lama, Sultan Babur mengabdi kepada kerajaan Mughal yang ia dirikan. Akhirnya ia wafat pada tahun 1530 Masehi pada usia 40 tahun. Selama 30 tahun memerintah dengan meninggalkan bermacam-macam kejayaan dan kemenangan dalam suksesi Daulah Mughal, menancapkan pengaruhnya di India. Itu posisi pun digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Humayun. Dengan demikian, ia kembali lagi menjadi penguasa tertinggi di Daulah Mughal yang ditinggalkannya. Setahun setelah itu, ia wafat akibat kecelakaan terjatuh dari tangga perpustakaan miliknya. Kemudian anaknya yang bernama Akbar naik ke takhta kepemimpinan. Selanjutnya, perkembangan budaya Islam di India. Ketika Islam masuk ke India, Islam memberikan banyak pengaruh terhadap kebudayaan di India.
Terlebih banyaknya urbanisasi bangsa Arab ke wilayah Asia Selatan itu tentu membawa dampak angin segar bagi asimilasi budaya antara kebudayaan warga India dengan orang-orang Arab. Jalur asimilasi secara global terjadi di bidang ilmu pengetahuan, kesenian, pembangunan, serta bahasa ilmu pengetahuan. Segi politik, kemiliteran, ilmu pengetahuan, ekonomi dan agrikultur, kebudayaan dan kesenian, dan macam-macamnya. Sejarah Islam di India. Sejarah masuknya Islam di anak benua India adalah terjadi semenjak masa Nabi Muhammad SAW masih hidup pada abad 7 Masehi. Pedagang-pedagang Arab sudah memeluk agama Islam, sudah berhubungan erat dengan dunia timur melalui pelabuhan-pelabuhan India, sehingga mereka berdagang sekaligus berdakwah. Awal kekuasaan Islam di wilayah India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah pada abad ke-8 Masehi. Penaklukan wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim. India memiliki salah satu kerajaan Islam yang terbesar, yaitu Kerajaan Mughal. Setelah hancur dinasti Ghaznavi, masyarakat India membentuk beberapa dinasti-dinasti kecil seperti Mamluk, Khalji, Tughlaq, dan dinasti-dinasti kecil lainnya. Puncak kejayaan Islam di India ada pada masa Kerajaan Mughal yang dimulai oleh Babur, Humayun, dan Sher Shah Suri. Selanjutnya, perkembangan pra-Islam di India. Yang pertama kita lihat dari kondisi Islam prasejarah, sekitar 6000 sampai 5000 sebelum Masehi. Bangsa Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Yang kedua kita lihat dari Islamisasi India di era awal, yaitu bukti dengan para pedagang Arab di masa ini tidak dipungkiri. Nabi Muhammad telah mendengar berita tentang daerah India melalui para pedagang pada tahun 630 sampai 630 Masehi. Selanjutnya kita lihat dari Islamisasi di era dinasti Ghazni dan Ghuri. Dinasti Ghazni yaitu memperkuat fondasi yang dibuat oleh Muhammad ibnu Qasim. Terus pendiri dinasti ini juga telah berkuasa penuh atas Sind dan pusat pemerintahan diletakkan di Harusat. Islamisasi di India era kekuasaan Turki. Setelah Muhammad Huri meninggal, ia tidak punya anak laki-laki dan tidak ada yang datang menguasai Delhi dari Gur. Selain itu, Guri member Letter of Emancipation atau Merdeka dari Perbudakan kepada bekas budak dari panglima perangnya, Qutbuddin Aibak, maka naiklah Aibak menjadi pengganti Huri dengan gelar Sultan pada tahun 1206 Masehi, dinasti yang pertama. Next, kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu sejarah peradaban Islam masa kerajaan Safawiyah di Persia, Iran. Apa sih sejarah berdirinya kerajaan Safawiyah? Yaitu Daulah Safawiyah berasal dari segi gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan, Iran. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Di bawah pemimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukan Gizilbas menyerang dan mengalahkan Akka. Ismail memproklamirkan berdirinya Daulah Safawiyah dan dirinya sebagai raja pertama dengan ibu kotanya Tabriz. Akhirnya menjadi daulah besar yang sangat berjasa dalam memajukan peradaban Islam, walaupun tidak dapat menyamai Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Umayyah di Spanyol, dan Daulah Fatimiyah di Mesir pada waktu kejayaan ketiga kerajaan tersebut. Peradaban Islam di Persia. Peradaban Islam di Persia sangat erat kaitannya dengan hubungan Arab dan Persia. Hubungannya antara bangsa ini menjadi jembatan berkembangnya ilmu pengetahuan. Kerajaan Safawi berhasil membangun beberapa peradaban Islam yang menuai banyak kekaguman dari banyak pihak.
kejayaan kerajaan Safawiyah. Jadi, selama Daulah Safawiyah berkuasa di Persia Iran sekitar abad ke-16 dan 17 Masehi, masa kemajuannya hanya ada di tangan dua sultan, yaitu Ismail dengan puncak kejayaannya pada masa Sultan Syah Abbas, dan Daulah Safawiyah Syah Abbas ini naik tahta. Ia memerintahkan Daulah Safawiyah selama 40 tahun. Polemik kerajaan Safawiyah sepeninggalan Abbas I. Sepeninggalan Abbas I, Daulah Safawiyah berturut-turut diperintahkan oleh 6 sultan, yaitu Safi Mirzi. Pada masa sultan-sultan tersebut, Daulah Safawiyah mengalami kemunduran yang membawa kehancuran. Seperti Safi Mirza adalah pemimpin yang lemah dan sangat kejam kepada pembesar-pembesar kerajaan. Di antaranya, faktor kemunduran Safawiyah adalah konflik terus-menerus berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Bagi Turki Utsmani, berdirinya Daulah Safawiyah yang beraliran Syiah menjadi ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Dan selanjutnya kita ada faktor-faktor kemunduran dan kehancuran Safawiyah, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Kita lihat dari faktor internalnya. Pertama, pada masa Safi Mirza dan Syah Abbas II, administrasi pemerintahan dirubah. Terjadinya perebutan kekuasaan. Lihat dari faktor eksternalnya. Yang pertama, konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmani dengan Safawi yang tidak pernah berhenti mengakibatkan lemahnya kekuasaan Safawi. Yang kedua, kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya, ditambah dengan banyaknya daerah dengan wilayah kekuasaan Safawi. Next, kita lanjut materi yang selanjutnya, yaitu sejarah peradaban Islam masa kerajaan Safawiyah di Persia Iran. Apa sih sejarah berdirinya kerajaan Safawiyah? Yaitu Daulah Safawiyah berasal dari segi gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan, Iran. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan Daulah Turki Utsmani di Asia Kecil. Di bawah pemimpinan Ismail pada tahun 1501 Masehi, pasukan Gizilbas menyerang dan mengalahkan Akka. Peradaban Islam di Persia sangat erat kaitannya dengan hubungan Arab dan Persia. Materi yang terakhir yaitu tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam di Nusantara. Peradaban seni budaya Islam di Indonesia. Seni adalah suatu hasil karya manusia yang indah, baik dalam bentuk material maupun non-material. Sedangkan budaya adalah salah satu hasil peradaban seni.